Ya abdu, adhirni ala lisanika. Wahai hambaku, tampilkan aku. Bahasa Jawa ini, andengakan insud, andengakan, katokena. Ya, tampilkan aku. Ala lisanika, di atas lidahku, lidahmu. Nyatakan dengan lidahmu. Ucapkan. Jelaskan. Kama dhahartu ala qalbika, seperti aku tampil di dalam hatimu. Wa illa ihtajabtu anka, kalau tidak aku akan berhijab. Aku akan hijab tuh. Aling-aling. Tirai. Berhijab aja lah. Akan berhijab dari kamu. Ijal mau'idati, jadikanlah nasihatku ini baina jildika wa azamika. Azam ya, bukan atom, azam. Di antara kulit dan tulangmu. Ya. Simpanlah nasihatku di antara kulit dan tulang-tulangmu. Manjing ninjau daging, gitu maksudnya. Masuk dalam daging kita. Jangan hanya di kuping saja. Di kuping juga kadang-kadang masuk kuping tangan, keluar kuping kiri. Ana mana yang manjing kuping tangan, metu kuping tangan, beli manjing-manjing acan. Ada masuk kuping kiri, ya keluar kuping kiri lagi yang nggak masuk. Jadi kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masih mending ada masuknya. Kalau ini emang nggak usah acan, mentah, beli doyan. Iya, ibu sekalian. Banyak orang yang beli doyan di pengajian kita. Ngajian ini beli doyan, pegel, ngaji mau tuh, nggak doyan saya. Berpuluh tahun saya ngaji sama Buya, yang diceritakan hanya Allah saja. Pegel. Kari Gusalma kita harus paham, saya sekolah SD gak. Gitu ngomongnya. Ngaji sama Buya, tidak pernah naik kelas. Ceritanya cerita Allah saja. Ya kalau Allah masa udah kenal sejak SD juga. Ya udah terus gimana? Memang dia persepsinya begitu, paham nggak? Ya. Iya. Kalau bagi saya Allah adalah segalanya. You are my everything, segalanya. Yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah musnah dan selalu ada dan sifatnya abadi. Dan yang paling indah, yang sebenarnya main-main kok, yang beneran hanya Allah kok. Itulah kadang beda persepsi, akhirnya apa? Ya udah berhenti ngajinya. Ya, salah siapa? Ya bukan salah kita. Ya memang, dan orang sendiri itu, orang semacam itu juga sesungguhnya ya ujung-ujungnya kembali kepada hidayah juga. Nah, dalam hal ini, jadi Allah mesti dinyatakan, ditampilkan dengan lidahmu juga, dengan lisanmu. Bukan hanya di hati. Iya, Anda beriman, yakin Allah ada. Tapi nyatakan belum dengan mulutmu itu. Sebab dalam bercinta pun, kalau kita tidak mengkomunikasikan isi hati kita dengan baik dengan perempuan yang saya cintai, dari mana dia paham? Memang saya paham ketika ada orang mencintai saya. Saya tahu hatinya menyimpan cinta kepada aku. Dari cara melihat dia dengan getaran matanya, ya kan begitu? Dengan cara dia berusaha untuk menyentuh tubuh saya secara sederhana lah, senggol sana, senggol sini, paham saya itu. Tapi kalau dia tidak menyatakan I love you, ya saya nggak mau, nggak paham dong.
Mungkin dikiranya gede rasa lagi, dikiranya GR lagi, ya kan? Ya sampaikan secara lisan. Bagaimanapun mengucapkan, menyatakan dengan lisan itu adalah merupakan bagian penting dari komunikasi kita. Ya memang komunikasi tidak selalu dengan verbal, tidak selalu dengan komunikasi dengan mata, komunikasi dengan tangan, dengan isyarat dan sebagainya itu. Tetapi apa namanya penting secara formal kita menyatakan bahwa aku mencintaimu, kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita ya cinta pada Allah, ya hatimu mencintai Allah. Tapi ucapkan dong itu kepada dengan lidah, nyatakan sungguhnya. Makanya sekalipun kita percaya kepada Allah, tapi kalau kita tidak mengucapkan la ilaha illallah ya belum bisa diketahui dong. Makanya kan syahadat itu kan mengucapkan. Mengucapkan. Jadi asyhadu itu artinya mengucapkan. Bukan menyaksikan ya. Ini kan bahasa Indonesianya, itu bahasa juga ketika diterjemahkan menjadi masalah juga. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Loh, sejak kapan kamu menyaksikan Tuhan? Memang pernah Anda menyaksikan Allah? Itu bukan menyaksikan, kamu menyatakan keyakinanmu yang sedalam-dalamnya di dalam hatimu bahwa tidak ada Tuhan kecuali itu. Bukan bersaksi. Nah, itulah persoalannya. Jadi ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa formal pun juga bermasalah. Karena tidak semua lafaz, kata, kalimat itu juga bisa dipahami oleh orang. Betul enggak? Lah ya iya. Ya karena bahasa itu hanya simbol-simbol. Hanya simbol-simbol saja kok. Maknanya itu adalah dari bayang-bayangnya itu. Bahasa-bahasa isyarat, bahasa sindiran, yang pakai majas, pakai resemblance, ya, ada isti'arah, ada majas dan sebagainya. Yang orang itu menjadi nggak paham. Dari sejak awal sendiri, susah ya. Jadi memang tidak setiap kalimat kata itu maknanya dapat dipastikan, tidak. Satu kalimat bisa maknanya banyak, namanya lafaz mustarok. Ada lagi lafaznya banyak tapi maknanya satu. Iya kan? Tapi ada perbedaan-perbedaan. Ada joglo, ada rumah, ada dangau, ada gubuk, ada hotel, ada istana. Semuanya bangunan tempat tinggal manusia kan. Kalau istana apa artinya? Rumah tempat tinggalnya kepala negara, istana raja. Kalau gedong tempat tinggalnya orang kaya. Kalau gubuk dengan orang miskin. Kalau hotel mampir. Nah, itulah bahasa. Itu tidak semua orang paham seluk-beluk bahasa itu. Makanya muncul namanya ilmu pengetahuan, namanya ilmu disiplin ilmu namanya linguistik. Dunia tersendiri. Itu yang membuat orang cerdas tuh. Iya, bukan matematika ya.
tapi bukan bahasa. Nah itulah makanya perlu kita juga menampilkan, menyatakan dengan mulut kita apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini. Jadi artinya bahwa ibu sekalian, semata-mata bukan hanya sekedar kita yakin dan percaya Allah ada, tapi juga kita harus mampu press release apa namanya itu, menyampaikan, menyatakan, ya, memproklamirkan, ya, apa yang kita yakini kepada orang sekitar ini, supaya kita punya identitas yang jelas, gitu. Demikian itu. Oke, gitu aja. Udah habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.